Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Syamsir Alam. Kali ini kita sudah bersama dengan Ketua OSIS SMA Negeri 2 Kota Bau-Bau. Saudara siapa? Perkenalkan, nama saya Raditman Ansyar Ladae. Saya biasa dipanggil Radit. Radit, ya. Saudara Radit, kita akan berbincang mengenai bahaya rokok bagi remaja. Kalau berbincang dengan dokter kan sudah biasa tentang bahaya rokok dari segi medis. Iya. Sekarang kita membahasnya dari sudut pandang remaja. Remaja sendiri. Remaja, ya. Iya. Berapa tahun umurnya? 16. 16 tahun, ya, masih kategori remaja. Iya. Sebagai remaja, apa sih yang ditakuti dari rokok? Kan tidak merokok kan? Iya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ditakuti dari rokok saya sendiri adalah yang pertama penyakit-penyakit berbahaya dari rokok sendiri, seperti kanker. Kemudian dari rokok sendiri juga memiliki unsur-unsur atau senyawa-senyawa yang sangat berbahaya yang dapat merusak pembuluh darah, jantung, dan akan merusak mental dari remaja itu sendiri, sehingga dia menjadi sosok yang tidak tumbuh secara baik seperti dari kebanyakan remaja sendiri. Mungkin yang kedua, Iya. apa yang jadi motivasi sehingga sebagai remaja itu anti rokok atau menjauhi rokok dari diri sendiri? Kalau saya, motivasi saya adalah dari orang tua saya, karena orang tua merupakan salah satu lembaga pendidikan non formal di lingkungan keluarga. Nah, untuk itu keluarga atau orang tua saya mendorong saya untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan positif. Seperti misalnya di rumah, memberes-bereskan rumah, di sekolah saya mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi. Juga orang tua saya mengontrol saya, karena sebagai orang tua tentu anaknya ingin menjadi baik. Oleh karena itu dia mengontrol saya. Kemudian orang tua saya juga selalu berkomunikasi dengan guru tentang kegiatan-kegiatan saya, dan orang tua saya juga sering menanyakan tentang karakteristik dari teman-teman saya. Artinya bahwa dia melakukan orang tua saya melakukan kontrol sepenuhnya terhadap diri saya. Untuk itu maka orang tua saya memberikan motivasi tentang bagaimana saya menjadi orang yang selalu berkegiatan positif untuk menghindari rokok ini. Sebagai remaja, melihat para remaja perokok itu, mengapa banyak dari segi dari perokok itu banyak para remaja? Mungkin bisa dilihat tanggapi mengapa para justru perokok itu banyak remaja seperti itu. Kalau menurut saya dari remaja sendiri, kenapa mereka cenderung untuk mengkonsumsi rokok ini adalah bahwa remaja itu pada dasarnya mereka masih labil secara mental. Dari segi labil ini, maka berangkatlah mereka kepada masalah mereka untuk mencoba-coba. Untuk kemudian mereka melihat dari tetangganya atau orang tua mungkin, atau bahkan omnya atau siapanya keluarganya yang merokok. Otomatis dari segi coba-coba tadi dia berkata, bagaimana rasa rokok ini? Bagaimana? Oh, saya coba dulu. Nah, dari situlah mereka dari bersikap labil dan coba-coba itu, mereka kebanyakan untuk mengkonsumsi rokok. Oleh karena itu mereka harus diberikan sebuah kontrol tentang bagaimana mereka harus memfilter lingkungan sekitarnya, baik itu yang baik ataupun yang buruk, sehingga kebiasaan merokok ini dapat menjadi masalah yang kita tekan peningkatannya. Iya. Dan sebagai remaja juga, solusi apa yang ditawarkan untuk para teman-teman remajanya yang merokok atau yang belum merokok agar menjauhi rokok? Siapa yang ditawarkan sebagai remaja? Solusi saya bagi yang teman-teman yang sudah merokok, pertama dari kedua orang tuanya sendiri. Karena orang tua merupakan salah satu hal penting dalam tumbuh kembang anak itu sendiri atau remaja itu sendiri, maka harus mengontrol secara penuh anaknya, baik itu di lingkungan masyarakat, sekolah, dan keluarga. Itu yang pertama. Kemudian dari segi anaknya sendiri, anak sendiri harus bisa menjadi seseorang yang menjadi pengontrol bagi dirinya, memfilter hal-hal yang baik dan buruk, sehingga jika misalnya melihat hal buruk, dia bisa menangkapnya. Oh, ini rokok, saya tidak bisa mencobanya karena orang tua saya mengatakan bahwa tidak boleh mencoba rokok. Nah, itulah filter dari anak tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk yang sedang merokok, mari kita lakukan kegiatan-kegiatan positif, berkegiatan berorganisasi di sekolah, berekstrakurikuler, ataupun mengikuti lomba-lomba yang dapat mengurangi kebiasaan merokok ini. Untuk yang belum merokok,
mari kita sadar diri dari sekarang. Sudah banyak contoh terhadap rokok ini sendiri dari contoh buruknya. Untuk itu mari kita pertahankan diri kita sendiri untuk tidak merokok. Bagaimana kita tetap berkegiatan positif dalam rangka menjauhi yang namanya rokok ini. Ya, terakhir mungkin Ya. harapannya ke depan ya, apalagi sebagai ketua OSIS Ya. Bau-Bau, harapannya ke depan bagi para siswa, teman-teman remajanya agar tidak jadi perokok, ada yang tidak tambah para perokok itu, harapannya ke depan seperti apa? Mungkin Dari segi rokok itu. dari saya sendiri sebagai ketua OSIS SMA Negeri Bau-Bau, yang saya sampaikan adalah bahwa kita di SMA Negeri Bau-Bau merupakan salah satu sekolah sahabat keluarga. Oh, iya. Artinya sekolah sahabat keluarga ini merupakan salah satu sekolah yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan untuk sama-sama bekerja sama dengan orang tua secara langsung dalam hal-hal kebaikan. Seperti misalnya rokok tadi, orang tua harus secara terus-menerus berkomunikasi dengan sekolah tentang kegiatan-kegiatan anaknya. Kalau bisa, remaja atau anak tersebut diikutkan dalam kegiatan ekstrakurikuler, sehingga kegiatan positif mereka bertambah, kegiatan negatif mereka berkurang. Nah, yang kedua adalah dari segi pemerintah yang terkait dengan cara pencegahan rokok ini bagi remaja adalah kegiatan bersosialisasi secara terus-menerus untuk memberikan pemahaman kepada para remaja tentang bahaya-bahaya rokok ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kembali saya katakan bahwa orang tua menjadi hal yang sangat penting untuk mengontrol anak-anaknya. Mungkin itu saja. Untuk teman-teman, itu saja bincang-bincang dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini. Semoga channel ini dapat memberikan manfaat-manfaat yang lebih positif lagi, khususnya kita sebagai remaja. Kemudian jangan juga lupa like sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman. Semoga informasi penting ini beredar untuk khalayak ramai, utamanya para remaja. Terima kasih Radit. Siap. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.